Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ezra pasal 7 dan teksnya ayat 11 sampai 28. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 26. Raja Artasasta mengeluarkan perintah dengan surat untuk menolong Ezra dan berkata, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan. Paragraf yang kedua, ayat 27 sampai 28. Ezra mengaku bahwa semua hal ini karena Tuhan menggerakkan hati raja dan pembesar-pembesar dengan tangan Tuhan melindungi Ezra. Kesimpulannya, di dalam salinan surat yang diberikan Raja Artasasta tertulis demikian. Pertama, siapapun dari orang Israel yang lelah pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan Ezra. Kedua, membawa perak dan emas yang diberikan raja dan penasehat sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel untuk membeli ternak dan bahan-bahan sebagai kurban di atas mezbah Allah. Ketiga, raja perintahkan kepada semua bendahara di daerah sebelah sungai Efrat, segala yang diminta dari Imam Ezra harus dilaksanakan dengan seksama dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kol, anggur sampai jumlah 100 pat, minyak sampai jumlah 100 pat, dan garam tidak terbatas. Dan diperintahkan bebas pajak kepada para imam orang Lewi dan para orang melayani di bait Allah. Jadi Ezra memuji Tuhan, aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Ajaran tentang Allah. Pertama, terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang Israel dan semua orang percaya. Tuhan layak dipuji. Kedua, Tuhan menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ketiga, Tuhan membuat Ezra disenangi oleh raja dan penasehat-penasehat serta segala pembesar raja yang berkuasa. Begitu Tuhan melindungi Ezra dengan tangannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Raja Artasasta mengeluarkan perintahnya dengan surat. Dan kedua, pertama siapapun dari orang Israel yang lelah pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan Ezra. Kedua, membawa perak dan emas yang diberikan raja dan penasehat sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel untuk membeli ternak dan bahan-bahan sebagai kurban di atas mezbah Allah. Ketiga, raja perintahkan kepada semua bendahara di daerah sebelah sungai Efrat, segala yang diminta dari Imam Ezra harus dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kol, anggur sampai jumlah 100 pat, minyak sampai jumlah 100 pat, dan garamnya tidak terbatas. Dan diperintahkan bebas pajak kepada para imam, orang Lewi, dan para orang melayani di bait Allah. Juga akan Ezra mengangkat pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahnya supaya mereka menghakimi seluruh rakyat. Aplikasinya. Pertama, percayalah akan Tuhan melindungi Anda dengan tangannya. Kedua, orang-orang yang Tuhan menggerakkan hatinya akan menolong orang percaya dengan detail. Ketiga, kita harus mengatur jemaat dengan hikmat dan kehendak Tuhan, sehingga kita harus mengangkat majelis dari orang-orang yang cukup hebat tentang firman dan rencana Tuhan. Akhirnya PR praktik hari ini, mengaku peristiwa-peristiwa yang tangan Tuhan melindungi Anda. Pasti ada banyak, harus melindunginya tentang itu. Tuhan telah melindungi saya dalam hal ini, dalam peristiwa ini. Dan juga melindungi orang-orang yang perlu bantuan dengan hati Tuhan. Sama seperti Tuhan melindungi Anda, menolong Anda. Anda juga
harus melindungi jemaat, melindungi sesama, dan melindungi yang keperluannya bantuan. Menolong mereka dengan hati Tuhan. Inilah hamba Tuhannya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.